Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Graciela dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Aulia Febrianti dengan NPM 0231240032 dari kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Marketing Communication dengan brand communication yang saya pilih yaitu cafe atau restoran Hauce di Sambar. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mulai dari pengenalan brandnya terlebih dahulu. Hauce Dimsum merupakan UMKM yang bergerak di bidang food and beverage dengan fokus pada penyajian dimsum dan berbagai hidangan khas Asia. Brand ini menawarkan makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta suasana restoran yang nyaman sehingga mampu menarik berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga keluarga. Alasan saya memilih Hauce Dimsum karena brand ini itu memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang. Produk yang ditawarkan ini memiliki kualitas yang sangat baik, variasi menu yang beragam, dan sudah memiliki pelanggan yang cukup loyal. Namun, di sisi lain, saya melihat masih terdapat peluang untuk memperkuat komunikasinya karena agar merek Hauce Dimsum ini memiliki identitas yang lebih kuat dan mampu bersaing dengan kompetitor yang sejenis. Kemudian untuk brand communication isunya atau permasalahan yang utama yang dialami Hauce Dimsum yaitu pertama, positioning mereknya itu belum cukup kuat sehingga belum memiliki pembeda yang jelas dibandingkan restoran dimsum lainnya. Kedua, konten media sosial masih dominasi oleh promosi menu, padahal konsumen saat ini juga ingin mengetahui cerita di balik brand, nilai yang mereka miliki, dan pengalaman yang ditawarkan. Ketiga, keunggulan produk, pelayanan, maupun pengalaman belum cukup dikomunikasikan secara konsisten. Lalu, yang terakhir, interaksi dengan audiens juga masih terbatas sehingga engagement pelanggan belum cukup maksimal. Dari permasalahan tersebut, saya menyusun strategi komunikasi yang dapat diterapkan. Nah, brand archetype. Menurut saya, brand archetype Hauce Dimsum ini the caregiver. Nah, archetype ini juga memiliki karakter peduli, ramah, hangat, membantu, dan dapat dipercaya. Tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui pelayanan yang baik dan pengalaman bersantap yang nyaman. Selain itu, karakter ini sangat sesuai dengan target audiens Hauce, yaitu mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga yang mencari tempat makan yang nyaman dengan pelayanan yang ramah. Dengan membangun citra sebagai brand yang peduli terhadap pelanggan, Hauce tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang berkesan sehingga pelanggan terdorong untuk kembali lagi ke Hauce Dimsum ini. Kemudian, perception engineering. Selanjutnya adalah strategi perception engineering yang terdiri dari 3 aspek, yaitu think, feel, and talk. Pada aspek think ini, konsumen diharapkan memiliki persepsi bahwa Hauce menyajikan dimsum yang berkualitas dengan harga yang sepadan. Persepsi ini dibangun melalui konten proses pembuatan yang higienis, menggunakan bahan yang berkualitas dan ulasan pelanggan. Lalu pada aspek feel, konsumen diharapkan merasakan suasana yang nyaman, hangat, dan menyenangkan. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui konten mengenai suasana restoran, pelayanan yang ramah, dan momen kebersamaan pelanggan. Terakhir, pada aspek talk, pelanggan didorong untuk memberikan ulasan, membagikan pengalaman mereka di media sosial, dan merekomendasikan Hauce kepada orang lain sehingga tercipta promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya, the hook atau AIDA. Yang saya gunakan konsep AIDA. Pada tahap attention, saya menggunakan kalimat masih bingung cari dimsum yang enak, nyaman, dan ramah di kantong sebagai pembuka untuk menarik perhatian audiens. Lalu di tahap interest menjelaskan bahwa Hauce menawarkan berbagai pilihan dimsum berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian pada tahap desire, audiens diyakinkan bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman bersantap yang hangat dengan cita rasa yang konsisten dan pelayanan yang sangat ramah. Kemudian di tahap akhir, tahap actions, audiens diajak untuk langsung mengunjungi Hauce Dimsum Bar dan merasakan pengalaman tersebut.
Nah, di sini saya membuat strategi konten yang saya usulkan video rekomendasi menu berdasarkan budget yaitu 30.000, 50.000, dan 75.000 rupiah. Konsep ini saya pilih karena relevan dengan target audiens, terutama mahasiswa dan pekerja muda yang biasanya memiliki anggaran yang terbatas ketika membeli makanan. Selain membantu pemilihan menu ini, konten seperti ini juga memiliki potensi viral karena relate, mendorong interaksi melalui komentar, mudah di-share atau dibagikan, serta dapat dikembangkan menjadi beberapa seri konten. Pada bagian ini, saya menyusun elevator pitch untuk Hauchi Dimsum. Hauchi Dimsum merupakan brand kuliner yang menghadirkan dimsum yang berkualitas dengan cita rasa yang autentik, menggunakan bahan-bahan pilihan, serta ditawarkan dengan harga yang tetap terjangkau untuk berbagai kalangan. Saat ini, banyak konsumen menginginkan makanan yang lezat, praktis, dan berkualitas, tetapi sering dihadapkan pada pilihan yang harganya mahal atau kualitasnya tidak konsisten. Oleh karena itu, How to Dimsum hadir sebagai solusi dengan menawarkan berbagai pilihan dimsum yang memiliki kualitas yang terjaga, rasa autentik, dan harga yang paling kompetitif. Hal tersebut juga menjadi unique selling proposition Hauce, yaitu perpaduan antara kualitas premium, cita rasa autentik, dan harga yang kompetitif, sehingga memberikan nilai lebih bagi pelanggan dibandingkan kompetitor. Sebagai kesimpulan, Hauce Dimsum memiliki peluang yang besar untuk memperkuat posisinya di pasar melalui strategi komunikasi merek yang lebih terintegrasi. Dengan membangun identitas brand yang jelas, lalu menyampaikan pesan secara konsisten, dan menonjolkan keunggulan produknya, Hauce dapat meningkatkan brand awareness, engagement, serta loyalitas pelanggan. Harapannya, strategi ini mampu membantu Hauce Dimsum menjadi brand dimsum yang kuat, lebih mudah dikenali, dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila presentasi ini masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi-isi dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.